Sobat Istimewa, jumpa lagi dengan Ngopi Jai. Ngobrol pendidikan Jogja Hebat. Bersama saya dengan Pak Susi, kali ini dalam edisi khusus kemerdekaan, episode ketiga. Di episode sebelumnya, kita sudah bicara tentang filosofi, konsepsi, pendidikan di Sanggar Anak Alam. Kemudian episode kedua kita bicara tentang kurikulum pendidikan di Salam, dan hari ini kita akan mencoba menggali lebih dalam bagaimana pengelolaan pembelajaran di Sanggar Anak Alam. Bersama kita sudah hadir Pak Budi, salah seorang fasilitator di Sanggar Anak Alam. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Susi. Sehat? Alhamdulillah sehat, Ya, okay. Sejahtera dan bahagia. Wah. Komplit. Saya itu awalnya agak underestimate ya. Gimana? Ketika melihat sepertinya orangnya akan pendiam, agak introvert ya, ternyata tidak. Ya, memang kadang kemasan bungkus itu menipu isinya, kadang-kadang begitu. Ya. Pak Budi, kita itu ingin mengangkat sebuah perspektif yang betul-betul berbeda dalam hal implementasi kurikulum merdeka. Dan karena yang kita butuhkan perspektif yang ekstrim, maka kita meminta untuk ngobrol dengan teman-teman Salam. Di edisi pertama kita sudah banyak mengelaborasi tentang konsepsi, filosofi pendidikan di Salam bersama dengan founder Salam, Bu Wahyaningsih. Kemudian kita juga bicara tentang bagaimana Salam membangun kurikulumnya bersama Mas Yudis. Dan hari ini, Pak Budi, kami ingin teman-teman guru kita, sobat istimewa kita ini juga mendengar bagaimana sih pengelolaan pembelajaran di Sanggar Anak Alam. Ya, harapannya dengan apa yang akan diceritakan nanti teman-teman akan punya preferensi yang berbeda, referensi yang beragam untuk menunjang praktek pembelajaran mereka. Pertama Pak Budi, selalu kalau saya bicara proses pembelajaran, kita bicara proses pembelajaran ya. Teman-teman guru itu akan selalu diarahkan untuk berangkat dari CP, ya, capaian pembelajaran. Nah, pertanyaannya, di Salam ada nggak sih CP Pak Budi? Dan bagaimana terkait CP ini kedudukannya di Salam? Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Susi. Pertanyaan yang luar biasa ya dengan konsep baru ini tentang kurikulum merdeka ini. Betul. Dengan CP tentunya kami sebagai fasilitator belajar tentang CP itu, mencermati, tetapi itu bukan satu-satunya hal yang lalu menjadi yang akan kita sampaikan ke murid-murid. Ya, kita jadikan itu sebagai referensi. Ya, referensi. Okay. Bahwa ada kebutuhan yang dikehendaki oleh negara supaya anak mencapai ini. Okay. Satu. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk bertanya kepada anak-anak. Ya, mereka ingin mencapai apa? Jadi ke anak-anak dulu. Ke anak-anak dulu. Jadi dari kebutuhan dari kurikulum negara dengan capaian itu kita pahami, kita pelajari. Anak-anak juga perlu kita ajak untuk mereka itu sebenarnya kepingin mencapai apa sih? Supaya apa? Kebutuhannya apa? Supaya bertemu nanti antara kebutuhan yang sudah dicanangkan dengan CP-CP itu dengan kebutuhan anak. Bisa ketemu. Ya, jangan sampai nanti anak belajar itu, aku nggak butuh itu kok, suruh belajar itu. Aku belajar itu untuk apa sih? Nah, kami di Salam mencoba untuk mengurangi gap itu. Ya, sehingga, dan yang menjadi prioritas adalah di CP-nya anak. Gitu ya. CP-nya dari kurikulum itu ada di kepala kami saja. Gitu ya. Tidak dipaksakan ke anak. Kita bangkitkan dulu anak supaya bisa merumuskan mereka itu mau mencapai apa sih? Mereka mau belajar apa? Mereka ingin mendapatkan pengetahuan apa? Mereka ingin terampil apa? Nah, itu kita mulai dari anak. Oh, justru malah titik pangkal kita, titik tolak kita, titik berangkat kita itu dari anak. Dari anak. You ingin belajar apa? You ingin jadi seperti apa? You ingin bisa apa? Betul. Gitu. Dan anak tidak perlu dipaksakan, tanda petik ya, untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam CP yang memang sudah dirumuskan. Betul. Okay. Ya. Seandainya Pak Budi, kemudian proses membangun
proses untuk menggali CP anak ini ya, ada CP anak ini, kemudian ini berlanjut sesuatu. Terus kedudukan CP yang dari pemerintah itu bagaimana Pak? Seperti saya sampaikan tadi, itu menjadi referensi gitu ya, menjadi referensi, menjadi pertimbangan yang baik bahwa ini baik seandainya anak mencapai ke sana. Nah, dari apa yang dilakukan anak-anak ini dengan capaian-capaian yang sudah mereka dapatkan, kan tinggal kita cocokkan dengan referensi tadi. Ya. Ya, kita cocokkan, oh ternyata tanpa anak disuruh, tanpa dipaksa, tanpa dituntut untuk memenuhi CP-CP yang sudah ada di kurikulum, dengan cara belajar mereka yang merdeka tadi, ternyata bisa ya, anak itu mencapai di CP yang sudah dituntutkan tadi. Nah itu kita tinggal pemetaan aja. Oh ada CP ini, oh anak juga sudah mencapai, wah klop, udah. Nah itu yang hal-hal baik yang terjadi dengan penerapan cara yang ada di Salam gitu. Jadi beri kesempatan anak dulu untuk menjalani, kita sebagai fasilitator itu membantu untuk menemukan hubungannya tadi. Oke, gitu Pak. Saya menemukan sesuatu yang betul-betul berbeda Pak Budi ya. Kalau yang kita kenal selama ini, bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka ini kan guru mengenal CP, kemudian CP itu coba di breakdown menjadi TP, kemudian TP yang ada itu oleh guru diturunkan menjadi ATP, kemudian dirancang pembelajarannya. Sementara yang Pak Budi ceritakan berangkat dari anak ingin belajar apa, kemudian biarkan dia melalui prosesnya, sampai di titik tertentu dia akan mencapai titik-titik tujuan tadi, dan tujuan tadi tinggal dikonfirmasi dengan CP milik negara. Betul sekali. Kita petakan gitu ya. Betul, jadi di proses pertama sepertinya ada proses dari atas ke bawah, top down. Salam menggunakan proses sebaliknya. Dia tumbuh dari anak ke bawah ke atas, ada proses konfirmatori kayak gitu. Seandainya Pak Budi, pertanyaannya, kalau misalnya nih ya, anak bertumbuh dari bawah nih, kemudian ada CP pemerintah, dipetakan, ketemu ternyata, ketemu anak menikmati proses pembelajaran yang relate dengan kehidupannya, relevan kontekstual, dan ketemu dengan beberapa TP. Seandainya ada TP yang tidak ketemu Pak Budi, apa yang dilakukan Salam? Baik, tentunya bagi yang itu ketemu, pemetaannya ketemu, alhamdulillah gitu ya. Ini kita itu yang diharapkan, diharapkan itu ya. Tapi tentunya kan tidak ada yang sempurna gitu ya. Betul. Dan juga perlu diingat bahwa di Salam ini kan model pendidikannya bukan pendidikan yang sifatnya individual gitu ya, tapi kolaboratif dalam komunitas itu. Bahwa ada anak yang mencapai CP tertentu tetapi tidak mencapai CP yang lain. Betul. Sebaliknya ada anak lain yang mencapai CP yang tidak dicapai oleh temannya. Ya kan? Tapi dia mencapai CP-nya sendiri. Nah ini kita mencoba membuat mekanisme bagaimana antar anak itu saling menjadi guru. Jadi ada proses di mana anak itu saling memberi. Betul. Iya kan? Misalnya kita siswa nih. Pak Budi bisa penjumlahan bilangan bulat, saya bisa perkalian, kan? Atau saya bisa pengurangan. Sebaliknya ya kan? Nah, itu ada proses. Itu bagaimana memfasilitasinya Pak Budi untuk kasus ini? Nah itu di mekanisme kelas ya, misalnya ada tentang fasi sebaya. Mereka berbagi atas kompetensi yang sudah mereka dapatkan, sudah dikuasai. Itu mereka saling berbagi di situ. Nah, itu kita ciptakan lingkungan belajar, aktivitas belajar yang seperti itu, saling berbagi. Contohnya Pak Budi, biar tidak normatif gitu loh. Realnya gimana itu? Karena ini penting. Saya begini, Sobat Istimewa, ini sangat penting. Ketika guru punya kemampuan memfasilitasi kelas, ya, di mana anak dengan kompetensi yang berbeda itu bisa saling memberi, ya kan? Teknik ini mungkin baru, mungkin baru, dan mungkin sesuatu yang bisa kita coba. Nah, Pak Budi, ini perlu diceritakan ini teknik ini. Ya, misalnya begini, ini kita maaf, ini agak serak sedikit karena musim ini agak berdiding Pak Budi. Ya, agak greges, gerak. Contohnya begini, kami di Salam ini kan anak masing-masing punya tadi ya capaian pembelajaran sendiri, punya alur belajar sendiri, indikator, narasumber yang berbeda-beda kan masing-masing. Betul. Gitu ya. Ambil contoh misalnya 2 anak saja lah. Satu anak
dia punya minat dan memutuskan untuk melakukan belajar melalui riset tentang layang-layang, katakanlah begitu, karena dia hobi saat ini layang-layang, satu itu. Lalu ada anak kedua, dia itu sangat suka dengan kuliner, sehingga risetnya tentang masakan, ya. Katakanlah begitu ya. Lalu dari situ kita ajak mereka untuk menyusun proses belajarnya. Ya, tujuannya apa, kamu ingin tahu apa, narasumbernya siapa, berapa banyak yang kamu buat, dan seterusnya. Sampai ke jadwal. Kapan kamu melakukan ini? Kapan kamu menulis hasil risetmu itu? Kapan kamu cerita ke teman-temanmu? Jadi jadwal. Lalu kita menjaga konsistensi itu. Nah, misalkan ini, yang layang-layang lalu ketemu dia. Ternyata dari layang-layang tuh saya bisa tahu ya kapan musim layang-layang. Misalnya bulan Maret sama Oktober, katakanlah begitu. Pas musim kemarau. Nah, kenapa? Karena kalau bulan Maret itu angin laut. Bulan Oktober itu angin darat, misalnya gitu ya. Ini kan pengetahuan ini. Iya, itu ilmu bumi, geografi kalau gitu. Tanpa harus diajari anak-anak ada angin laut, angin darat. Nah, anak ini nanti menjadi guru bagi temannya yang lain. Yang menyampaikan tentang tadi angin laut, angin barat, berangkat dari kegemarannya akan layang-layang. Jadi ada kesempatan dia bercerita. Presentasi, mengungkap data, mengungkap pengalaman. Dari proses dia meneliti layang-layang itu, dia ketemu apa saja, dapat apa saja pengetahuannya, keterampilannya apa saja. Lalu saat nanti fasilitator menuntun dengan cara bertanya, oke, kamu sudah praktek membayang-layang, gimana sih caranya? Gini Pak, coba dituliskan ya. Pertama ini, kedua ini, ketiga, dan seterusnya. Ini di bahasa Indonesia jadi teks prosedur. Tanpa mengajarkan anak-anak, mari kita belajar teks prosedur ini loh, enggak. Tapi anak-anak sendiri ternyata sudah melakukan. Tinggal kita buatkan. Dari anak itu menyampaikan apa itu teks prosedur kepada teman-temannya yang lain dari yang dia lakukan. Kontekstual, kan? Ditemukan secara mandiri. Tinggal kita ngasih judul. Itu namanya ini loh teks prosedur, tahapan kamu dari memilih bambu dan sebagainya itu. Betul. Nah, kemudian teman yang masak tadi itu biasanya bentuk presentasinya dalam bentuk workshop. Jadi dia mengajak teman-temannya lain, teman-temannya diajak masak bersama, diajari, yuk saya mau bikin cilok ini. Wah, lalu bahan ada, praktek gitu kan. Kemudian kita sebagai fasilitator yang dengan bekal pertanyaan kita. Nah, jadi keterampilan fasilitator yang penting itu adalah bertanya. Nah, dari workshop itu kita pandu dengan pertanyaan. Ini perbandingannya berapa? Ini sekian ons. Bedanya ons dengan kilo apa? Bedanya dengan gram apa? Ini kita bertanya gitu, lalu satu kelas kan, itu toh ons sama kilo bedanya. Itu toh gram itu maksudnya. Misalnya gitu. Nah, ini lalu satu kelas kan kena CP bareng-bareng ini gitu kan. CP tentang mengenal satuan berat. Ya. Satuan berat baku. Misalnya gitu. Nah, nanti itu baru 2 anak loh. Padahal satu kelas 15 dan ada 15 riset. Betul. Nah, berarti betapa kayanya ini pengetahuan yang ditemukan oleh masing-masing anak, lalu kita kumpulkan, lalu menjadi milik bersama. Ya, dengan mekanisme presentasi, workshop, lalu menjadi fasilitator sebaya. Turah-turah Pak. CP-nya itu turah-turah Pak. Karena ada bisa kita temukan CP-CP itu sampai jenjang SMA, sampai jenjang SMP. Jadi berangkat dari CP individual tadi, justru anak itu jadi sangat beragam ya. Tujuan-tujuan pembelajaran yang bisa dicapai, bahkan bisa jadi melewati fasenya. Betul. Ya, gitu ya Bu Budi ya. Oke, benar sekali. Sobat Istimewa, ini sesuatu yang baru, bahwa ternyata dengan pendekatan yang dari anak tadi, istilahnya adalah pendekatan induktif, itu ternyata salah membuktikan banyak sekali tujuan pembelajaran yang bisa diperoleh oleh anak dari proses mereka mengelola pembelajaran. Pak Budi, oke, sudah clear sekarang bahwa ada CP individual, ada TP individual, ya kan, yang itu akan berproses dengan waktu sambil anak mengerjakan risetnya, menjalani proses pembelajarannya, kemudian nanti guru mencoba mengkonfirmasi itu
dengan CP yang ada itu. Pertanyaan kemudian Pak Budi, bagaimana guru merancang atau merencanakan pembelajaran ini? Misalnya ini ya, si Rudi TP individualnya seperti ini nih, ya kan? Si Sinta TP individualnya seperti ini, Puji TP individualnya seperti ini misalnya. Nah itu, ini kan beragam ya Pak Budi. Saya nggak bisa membayangkan satu kelas di Salam yang berisi 15 anak itu berarti ada 15 TP individual, ATP individual yang itu akan menjadi target yang berbeda. Nah, itu terus gimana merancang perencanaan pembelajarannya ini Pak Budi? Oke. Untuk merancang pembelajaran, tentunya kita menempatkan murid sebagai subjek ya, pemilik proses belajar itu murid. Ya, betul. Bukan Sepakat. kami ini. Bukan fasilitator. Ya, tapi anak murid. Ya. Peran kami kan menuntun. Betul. Nah, di Salam itu yang perlu dipahami bahwa kita bisa menjalani proses itu juga terkait dengan syarat teknis rasio. Karena 15 murid di SD itu akan didampingi dengan 3 fasilitator. Artinya rasionya 1:5 ya. 1:4 gitu ya. 1:5. Oke. Sehingga bisa intensif kita fokus pada istilahnya kami mentoring ya. Fokus pada satu fasilitator mendampingi 4 atau 5 anak. Ini masih memungkinkan untuk CP satu persatu tadi, ya. Itu diperhatikan dan diproses. Itu. Nanti kalau untuk sekolah pada umumnya dengan 1:30 tentunya perlu penyesuaian gitu ya. Penyesuaian sendiri ya. Strategi yang nanti berbeda. Nanti mau dicari gitu ya, secara inovatif dan kreatif bagaimana itu mengatasi. Kemudian tahapannya tentunya karena ini kita menempatkan murid sebagai subjek, ya kita bertanya pada anak, kamu mau riset apa? Kamu mau melakukan apa? Kalau untuk anak-anak kelas kecil kita tanyanya, kamu mau melakukan apa? Karena kalau dalam bahasa riset kan seakan-akan terlalu ini ya, terlalu tinggi. Ya, kamu mau melakukan apa? Kamu mau bikin apa? Itu pertanyaannya. Oh, aku mau riset layang-layang. Nah, udah ketemu kan? Ya. Satu pintu masuknya ketemu. Oke, dari layang-layang kamu kepengen tahu apa? Cara membuat layang-layang, tulis. Ya kan? Sejarah layang-layang, tulis. Cara menjual, cara bisnis layang-layang, tulis. Ya kan? Cara menaikkan layang, tulis. Itu anak ya, jadi guru hanya memancing dengan pertanyaan ya. Terus, ya. Bertanya terus. Sambil guru punya orientasi. Oh, ini nanti bisa sampai sana ini. Layang-layang. Wah, ini cocok ini nanti dengan capaian pembelajaran luas bangun datar layang-layang. Misalnya gitu. Akhirnya kan udah bayangannya udah ketemu ini proyeksi ke depannya. Nah, anak ditanya terus gitu. Sampai pada pengetahuan apa yang kamu peroleh dari sana kira-kira. Keterampilan apa. Ya kan? Terus untuk bisa berjalan butuh sikap apa. Ini anak merumuskan sendiri. Ya kan? Indikator keberhasilannya apa. Ya. Dalam seminggu kamu bisa melakukan berapa banyak. Bahkan sampai indikator, Pak. Iya. Indikator itu boleh anak yang menentukan ya, bahwa oke, saya sudah bisa memenuhi ini kalau begini. Ya, betul. Dia itu sudah anak menentukan ya? Iya. Jadi misalnya tadi anak sudah merumuskan tujuan pembelajarannya, kemudian dari situ kita tuntun mereka untuk merumuskan indikator-indikator keberhasilannya, gitu ya. Misalnya dengan tentunya untuk tahu indikator tercapai atau tidak kan ada target yang harus dicapai. Nah, nanti di dalam target itu kan juga ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin ditemukan oleh anak. Sebagai contoh, misalnya anak punya target dalam seminggu akan praktek membuat layangan 2 kali. 2 layangan. 2 layangan. Okay. Ya, ini sebagai contoh yang memudahkan saja. Nah, ini itu nanti yang menentukan anak ya, Pak Budi ya. Dan itu bisa menjadi indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Betul, nanti di akhir kan mengukurnya itu. Kamu seminggu bikin 2 enggak? Ya kan? Misalnya, enggak ya Pak, minggu sekian saya itu yang bikin 1. Apa sebabnya? Anak sampai diajak menganalisis, mengassesmen diri sendiri. Kenapa kok targetnya 2 yang dibuat 1? Oh, karena ada hal-hal lain yang harus dilakukan, misalnya acara keluarga atau apa. Anak lalu juga diajak berpikir gitu ya, apa sebabnya. Jadi dia sejak dini kita tuntun untuk bisa berpikir sebab akibat. Gitu kan? Itu kurang lebih gambarannya begitu. Iya, Jadi saya catat di sini bahwa anak itu punya CP sendiri-sendiri, CP individual. Mereka bisa menentukan
tujuan pembelajaran sekaligus alur yang berbeda-beda sesuai dengan si anak ya. Bahkan mereka diperbolehkan menentukan indikator keberhasilan, ketercapaian dari suatu tujuan pembelajaran. Pak Budi. Ini kan mengajak anak untuk punya alur logika caranya belajar itu bagaimana sih? Ini sudah menyentuh aspek belajar, caranya belajar. Betul ya. Karena kan tidak selamanya murid bersama kita kan. Nah, dia harus bisa mandiri untuk belajar. Jadi pembelajaran dirancang dari proses anak itu menentukan CP, TP dan indikatornya itu. Nah, kemudian peran guru gimana Pak Budi untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran berikutnya atau merencanakan pembelajaran tadi? Peran guru atau fasilitator di sini adalah menuntun mereka untuk bisa menyusun rencana belajar mereka. Berarti bahkan rencana belajar itu juga mereka yang menentukan Pak Budi? Ya, kita pandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Fasilitator betul-betul menempatkan diri sebagai seorang fasil yang men-trigger mereka dengan pertanyaan agar mereka bisa menyusun tahapan-tahapan penelitian. Tugas kita memudahkan anak untuk bagaimana merencanakan, kemudian nanti mendampingi anak untuk bagaimana mereka melakukan rencana, gitu kan? Lalu membantu anak untuk melakukan assessment tadi dengan menilai indikator dan sebagainya tadi. Kita dampingi mereka gitu. Itu gambarannya. Sobat istimewa, hal yang biasa kita temukan adalah rencana pembelajaran itu disusun oleh guru, kemudian digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Di kurikulum Salam, anak diberikan ruang untuk membuat rencana pembelajarannya sendiri, alur pembelajaran sendiri, dengan tujuan dan target-target sendiri sesuai dengan CP individual yang mereka miliki. Baik Pak Budi, sekarang kita ke manajemen kelas. Tadi diceritakan bahwa di Salam itu rasio antara siswa dan fasilitator 1:5. Tapi tetap saya yakin kok tetap akan menemukan masalah-masalah yang beragam ya, apalagi kita menangani anak yang berbeda-beda. Teman-teman guru di sekolah itu juga mulai mengenal, mulai melakukan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin yang ingin kita gali, bagaimana teman-teman fasilitator di Salam itu mengelola diferensiasi anak yang beragam ini, mengelola riset yang beragam ini. Mungkin bisa ceritakan Pak Budi? Baik, jadi kalau tentang diferensiasi, di Salam ini diferensiasinya sudah mentok ya, karena setiap anak sudah diperlakukan secara khusus. Individual. Individual. Gitu kan? Ada kelas, tapi treatmentnya individual. Individual, ya. Nah, salah satu cara untuk bagaimana bisa intens mendampingi anak tadi dengan rasio sekian itu kami menggunakan sistem mentoring. Mentoring yang dilakukan oleh para fasilitator, karena satu kelas kan rata-rata 3 fasilitator tadi. Satu fasilitator itu akan menjadi mentor bagi 5 anak, katakanlah jadi secara intens untuk membahas tentang riset tadi. Apakah semuanya berjalan lancar? Ya tentunya tidak bisa sempurna ya. Ada yang macet, ada yang sampai tengah jalan merasa kok enggak cocok ya sama kesukaanku ya, misalnya gitu ya. Nanti mau berubah ya, kita ajak anak untuk merencanakan dari awal. Ya, nggak apa-apa ini anak berhenti di tengah jalan karena passion dia berhenti atau ada satu hal yang membuat dia ingin berubah, bisa jadi. Kita ajak proses di awal. Terus kamu pengennya melakukan apa? Itu boleh, Pak. Boleh ya. Ya namanya anak sedang tidak proses. Dimarahi. Enggak. Kamu itu sudah saya repot-repot membimbing dari awal, sekarang ganti riset itu. Tidak seperti itu, Pak. Enggak. Tapi dari riset yang tadi katakanlah dia ingin ganti berhenti, tetap harus dipanen dulu hasilnya apa, kamu dapat apa. Tetap ada pembelajaran yang harus bersama-sama dipetik baik oleh orang tua, siswa maupun fasilitator. Dan dari tahap itu kan lalu kita ajak anak refleksi ya. Berarti kamu ternyata minatnya di apa sih? Gitu. Lalu anak juga sadar, oh ternyata aku nggak cocok di sini, aku lebih cocok di sini, gitu kan? Itu kan pembelajaran yang luar biasa gitu. Anak menemukan sendiri, oh ternyata aku itu begini toh, aku tidak begitu toh. Nah itu yang menjadi bagian dari proses pertumbuhan anak di situ. Dinamika anak bisa secara merdeka untuk
berproses gitu ya. Kemudian 5 anak didampingi 1 mentor. Itu lebih khusus membahas soal riset pribadi tadi. Betul. Kemudian ada lagi pengelolaan kelas yang aktivitas bersama. Ya, aktivitas bersama. Aktivitas bersama itu ya misalnya kegiatan disepakati anak-anak kepengen ini berkunjung ke misalnya ke museum. Ya. Ya, misalnya Museum Angkatan Darat. Ya. Ya. Nah, anak-anak berdiskusi itu kita ajak, kamu ingin belajar apa di sana bareng-bareng ini? Ingin melihat apa? Nah, nanti jadi proses bersama kan ini. Ya. Tujuan pembelajaran jadi milik bersama, indikatornya yang mau dicari apa, tujuannya apa, pengetahuan apa yang ingin diperoleh, lalu berangkat bersama-sama. Jadi itu kegiatan bersama. Itu dirumuskan bersama oleh siswa ya. Kuncinya adalah guru men-trigger dengan pertanyaan. Betul. Ya. Dari situ kan banyak nanti ilmunya juga. Sebelum itu Pak Budi, saya masih ada pertanyaan tentang tadi memfasilitasi proyek atau riset individu tadi. Okay. Itu kalau gambaran di kelasnya gimana Pak Budi? Misalnya saya ini ya, saya fasilitator menghadapi 5 orang anak. Itu apakah satu persatu saya atau bagaimana mungkin Pak? Untuk misalnya ya untuk penjadwalan itu sangat fleksibel. Jadi karena riset yang dilakukan anak itu bisa jadi ada yang nampak hasilnya harian, ada yang nampak hasilnya mingguan, betul. Ada yang nampak 2 mingguan. Jadi beda-beda. Bisa jadi kalau dipaksakan mentoringnya hari ini, belum tentu dia ada progres dari risetnya. Karena mungkin dia sifatnya mingguan. Nah, misalnya gitu. Nah, sehingga proses mentoringnya tidak harus berlima berkumpul lalu satu mentor mereka membagikan data hasil risetnya, belum tentu. Bisa jadi hari ini siapa yang siap konsultasi, menyampaikan datanya, gagasannya gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan secara rutin. Lalu ada kesempatan nanti mereka untuk sudah terkumpul datanya, sudah dianalisis, sudah mendapatkan pengetahuan, keterampilan, lalu undang teman-teman yang lain. Ini loh, risetku begini-begini, aku dapat pengetahuan ini. Caranya bagaimana tergantung jenis risetnya. Tadi contoh riset masak, mengumpulkan teman-temannya, aku mau kasih workshop ini untuk kalian, cara membuat cilok. Nah, itu ada proses berbaginya di situ. Ya, sehingga tidak harus bareng-bareng. Jadi individual bener gitu ya. Itu yang mentoring riset tadi. Jadi tidak harus ada pertemuan rutin yang kelima anak ngumpul, enggak. Tapi sangat spesifik, sangat tergantung dengan riset itu sendiri. Betul. Ya, oke. Sekarang mulai ada gambaran ya. Jadi sangat fleksibel Pak Budi ya. Karena setiap anak bisa jadi tadi proses mentoringnya ada yang mungkin frekuensinya sering, ada yang mungkin sedang, ada yang mungkin jarang. Karena memang ya sifat risetku memang baru bisa dilihat setelah 1 bulan. Betul. Aku bisa mengkomunikasikannya setelah berjalan 1 bulan. Oke. Nah, mentoring individual sudah cukup jelas. Kemudian yang tadi yang sifatnya klasikal juga jelas, ya kan? Pak Budi, sekarang terkait dengan pembagian peran. Di pertemuan awal atau pertemuan pertama ya, Buahya itu kan mengedepankan pentingnya kita membangun trisentra pendidikan, di mana di situ ada keluarga, ada siswa itu sendiri dan lingkungan belajar atau sekolah. Nah, pembagian peran dalam proses pengelolaan kelas ini Pak Budi, baik itu mentoring individual maupun mentoring klasikal, itu mungkin bisa diceritakan pada kami Pak Budi. Baik, sebagai contoh ya supaya memudahkan pemahaman, ini contohnya konsisten ya tentang layang-layang tadi. Betul. Gitu ya. Waktu sampai menyusun rencana tadi ada pertanyaan begini, kamu mau belajar layang-layang, narasumbernya siapa? Yang bisa ngajari siapa? Sebentar, muncul istilah baru narasumber. Ini siapa ini Pak Budi? Nah, kita udah kenal orang tua, sudah kenal fasilitator atau guru, ada siswa. Sekarang muncul narasumber. Ini siapa ini Pak Budi? Narasumber itu para orang yang punya kompetensi dalam bidang tertentu, ya. Para ahli katakanlah begitu. Bidang riset yang sedang dilakukan anak. Artinya misalnya saya riset tentang layang-layang, berarti orang yang tahu tentang layang-layang. Betul sekali. Saya riset tentang gedok, orang yang tahu tentang singkong dan gedok. Karena saya tidak bisa bikin gedok. Oh iya, karena berangkat dari fasilitator itu tetap terbatas. Sementara riset anak bisa sangat beragam. Jadi narasumber ini
ditentukan oleh fasilitator atau siswa dan orang tua yang memilih sendiri, Pak Budi? Pertama kita berikan kesempatan kepada anak ya, kita tuntun untuk bisa menemukan kalau saya pengen bisa ini tuh belajarnya ke siapa ya. Kita beri kesempatan dulu anak untuk mengeksplor. Selama ini mungkin temannya, mungkin dia melihat ada baku layangan di tetangganya, atau dia tahu dari mana gitu ya. Kita ajak mereka eksplor itu dulu. Sampai batas tertentu, kita boleh memberikan alternatif. Ya, ini loh tetangga sekolah ada warung yang jual layang-layang, mereka juga kadang bikin loh. Itu mungkin bisa jadi narasumber loh. Nah ini yang kita sebut tadi sebagai bahwa masyarakat itu terlibat sesuai dengan kompetensinya, misalnya gitu ya. Ya jadi mereka ikut mengeroyok prosesnya anak gitu lah. Orang-orang di luar sekolah, nanti bisa jadi kalau yang terdekat itu ya orang tua temennya, siapa tahu ada yang bisa ahli bikin layang-layang, gitu kan, itu kita keroyok gitu. Misalnya kalau soal pangan, banyak UMKM ini membuat makanan di daerah sini. Ternyata ketemu cilok itu dengan ada pengrajin cilok, penjual cilok atau pembuat cilok. Nah ini kita sebagai fasilitator kan mempermudah proses kan. Nah, tugas kita mempertemukan mereka. Sehingga anak ketemu langsung dengan para ahlinya. Itu yang kita sebut tadi narasumber, dan kita yakini itu salah satu kita mengaktifkan peran pihak-pihak di luar sekolah yang kita sebut sebagai masyarakat ya. Sentra yang ketiga tadi ya. Sementara orang tua ya tentunya perlu sepakat ya dengan apa yang ingin dipelajari anak ya. Betul kan. Ini anakmu mau bikin layang-layang, setuju nggak? Wah, nanti kalau bikin layang-layang dia belajar apa? Kita kasih orientasi, ini loh nanti bisa sampai ke sini. Terus anak milih narasumbernya di Muntilan. Gitu memungkinkan ya? Tidak ya mengakses. Tanpa kita tanya, kita kira sanggup nggak mendampingi putra-putrinya selama sekian waktu pada hari tertentu ke Muntilan. Nah, orang tua kan harus, wah gimana ya, gitu kan, harus sepakat ini antara anak, orang tua, fasilitator. Nah kalau misalnya keberatan, kesulitan gitu ya, kita ajak anak berdiskusi, kenapa itu tidak memungkinkan. Nah itu peran dari stakeholder pendidikan itu sungguh-sungguh kita aktifkan gitu lah, untuk mengeroyok proses anak ini, demi anak gitu. Kalau ada proses, kalau ada perubahan, misalnya riset A, itu anak tertarik, tapi ternyata daya dukungnya tidak memungkinkan. Kemudian ganti riset B. Itu biasanya orientasinya ke anak atau pilihan orang tua atau pilihan fasilitator, Pak Budi? Tentunya dari hasil dialog. Kalaupun minat anaknya di A, tetapi ternyata daya dukungnya tidak memungkinkan, ya anak harus sampai pada pemahaman. Oh ya memang saya belum saatnya ini. Gitu ya. Dan tadi di dalam pilihan-pilihan tema tadi kan anak juga sebenarnya banyak alternatif kan. Tidak prioritas hanya satu, prioritas dua gitu. Nah, kita ajak untuk menggali sesuatu yang lebih realistis gitu kan. Harus realistis, bisa dilakukan, ada kerangka waktunya gitu kan. Lalu bisa diukur, bisa dinilai indikator keberhasilannya, itu anak kita ajak sampai ke sana juga. Jadi tetap anak itu menjadi prioritas utama dalam pemilihan riset tadi ya Pak Budi ya. Sobat Istimewa, perlu kami sampaikan ya bahwa di Salam itu pembelajaran tidak menggunakan model mata pelajaran. Artinya fasilitator di Salam itu akan mendampingi anak proses pembelajaran yang berbasis riset. Di mana setiap anak itu akan dibimbing untuk menentukan satu buah riset setiap semesternya. Dan sebagaimana Pak Budi ceritakan tadi bahwa satu riset itu ditentukan dalam sebuah proses dialogis antara anak, orang tua, dan fasilitator. Pak Budi, ini tadi kan anak menjadi orientasi utama dalam penentuan riset. Kemudian sekolah atau satuan itu berusaha untuk juga melibatkan semua stakeholder.
kehadiran masyarakat lewat narasumber dan sebagainya. Ini Pak Budi bisa ceritakan mungkin terkait dengan tempat ini, ya kan? Ini kan kita tidak disalam ini sebetulnya. Oke. Sobat Istimewa, perlu Sobat Istimewa ketahui bahwa hari ini kita take video ini, podcast ini tidak di Sanggar Anak Alam, tapi justru di sebuah tempat miliknya salah seorang orang tua siswa Salam, yang tempat ini juga sebetulnya adalah tempat belajar anak-anak Salam. Nah, kita akan gali bagaimana sih tempat ini bisa menjadi tempat belajar bersama anak-anak Salam. Pak Budi bisa ceritakan terkait dengan tempat ini, kaitannya dengan tadi bagaimana mengelola proses pembelajaran. Ini bukan Salam loh, ini milik warga loh ini. Iya, itu. Oke. Seperti niat kami ya untuk melibatkan Trisentra tadi, antara lain orang tua. Ini kan orang tua perlu terlibat aktif ya, sesuai dengan kompetensinya. Kalau kembali ke Salam dulu, ya orang tua itu juga kita ajak untuk terlibat memberikan keahliannya kepada anak-anak. Gitu. Jadi kan tetap ada batasan sesuai kompetensinya, iya, Budi ya. Oke. Misalnya kalau anak belajar tentang tema hak dan kewajiban, kebetulan ada orang tua yang pengacara atau notaris, itu kan lebih menguasai tentang hukum. Betul, karena dia kompeten itu. Kita ajak, kita undang datang ke kelas untuk menyampaikan itu. Tapi ingat, munculnya tema itu harus berangkat dari peristiwa. Tidak boleh tiba-tiba, oh anak ini perlu belajar PKN, hak dan kewajiban, lalu kita undang. Enggak, tapi harus dari peristiwa. Peristiwa apa yang lalu memunculkan anak-anak itu tanya, hak dan kewajiban itu apa toh Pak? Nah ini ketemu gitu kan, kebutuhan murid gitu ya. Karena dulu pernah terjadi anak-anak SMA ikut demo undang-undang tertentu 3 tahun 4 tahun yang lalu. Terus mereka pulang, kita tanya, kamu demo apa? Nggak tahu. Emangnya undang-undang itu untuk apa? Nggak tahu. Kayaknya ini perlu tahu ini anak-anak ya. Kita ketemu kejadian terus dipetik apa sih pembelajaran yang harus kita berikan pada mereka. Betul. Nah, tempat ini namanya Joglolang, ini juga menjadi aktivitas belajar anak. Kebetulan pemilik atau orang tua yang memiliki tempat ini, namanya Mimi dan Daco, itu mereka punya kompetensi dalam hal kuliner. Oh, jadi berdua beliau itu yang punya Joglolang ini memang kompetensinya di bidang masak-memasak. Betul. Ya. Nah, kemudian anak-anak kesini itu melakukan kegiatan cooking class. Ya, kelas memasak. Ternyata luar biasa hasil dari cooking class itu. Bukan pada hasil dijual atau tidak, tetapi misalnya ada anak yang awalnya itu nggak suka makan sayur, misalnya gitu ya. Tapi begitu ikut cooking class, ikut masak sendiri, terus makan bareng dengan teman-temannya, jadi jadi suka gitu kan. Itu banyak contoh seperti itu. Nah, apakah lalu berhenti di situ saja? Nah, kita punya orientasi. Oh, dengan cooking class ini, hal strategis apa yang bisa kita berikan kepada anak ya? Oh, berarti di dalam memasak nanti anak-anak perlu kita ajak untuk mengenali apa sih makanan sehat itu. Kemudian makanan yang tidak sehat itu seperti apa sih? Ya, itu kita ajak anak-anak memahami itu. Dan praktek-prakteknya ya tentunya kita pilih yang sesuai dengan prinsip kita gitu ya. Apa yang kita masak adalah sesuatu yang sehat, tidak mengandung pengawet, pemanis buatan, pewarna buatan, penguat rasa yang berlebihan. Itu anak sejak dini kita ajak melalui cooking class itu. Sehingga cooking class tidak hanya sekedar memasak, makan bareng, tidak. Tapi ada tadi orientasi pengetahuan dan sikap tadi. Tujuan-tujuan yang tidak sekedar bisa dan tahu tentang masakan. Dan orang tua juga harus paham saat dia mendampingi anak, ada orientasi itu. Kalau ini kita ambil contoh yang kelas memasak ini Pak Budi, ini yang ikut apakah mereka-mereka yang kebetulan risetnya di bidang kuliner atau memang kelas ini sifatnya open, terbuka untuk siapapun yang tertarik? Bagaimana Pak Budi? Sifatnya terbuka. Oh, terbuka. Ya, terbuka. Jadi anak-anak yang memang punya ketertarikan untuk makan, untuk mencicipi gitu kan, atau memasak sendiri, itu terbuka gitu ya. Dan juga kita percaya bahwa
membuat makanan, memasak itu satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Ya, karena ini bagian dari selamanya kita butuh makan ya. Butuh makan dan harus menentukan mana makanan yang layak untuk tubuh saya gitu kan. Karena sekarang ini kan kita sudah kadang kehilangan daulat selera. Kedaulatan selera itu sudah dikendalikan oleh iklan. Betul, oleh pasar. Oleh pasar. Lalu anak-anak ini sudah terjebak dengan cita rasa yang sesuai dengan didefinisikan oleh pasar. Ya. Nah, kita ingin menghidupkan kembali daulat rasa, daulat selera. Ya, jadi mereka tahu mana sih sebenarnya yang saya inginkan, tidak tergantung pada iklan dan pasar. Gitu. Gitu. Sobat Istimewa, salah satu yang didorong oleh kurikulum Merdeka adalah bagaimana anak-anak kita itu didorong untuk bisa belajar di mana saja dan bisa belajar kepada siapa saja. Salam sudah melakukan itu dengan keterlibatan narasumber, orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menjadi pendamping konten dalam riset anak-anak. Salam ingin menegakkan bahwa sebetulnya anak bisa belajar kepada siapapun. Dan pihak yang kompeten ini bisa sangat beragam, tergantung dari konten proyek yang ditangani oleh anak. Pak Budi, kita lanjutkan. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Saya yakin tidak semua proses sempurna. Ya kan, bahkan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang individual pun sesuai dengan yang dirancang oleh anak sesuai dengan minat bakatnya itu bisa jadi tidak tercapai. Itu apa yang dilakukan Pak Budi? Oke, yang dilakukan yang penting menurut kami adalah refleksi. Harus ketemu apa sebabnya, gitu kan? Ini titik penting supaya mereka anak juga menyadari ya bahwa kalau saya begini ini nggak tercapai, kalau saya begini ini tercapai. Ini kembali lagi dengan pendidikan di Salam itu mengajak murid punya cara berpikir terstruktur. Mereka bisa mendefinisikan sebab akibat sejak dini. Lalu kalau dia nanti punya cita-cita bisa tahu ini konsistensi komitmen supaya itu bisa tercapai itu apa gitu ya. Dia sudah sungguh tahu karena sudah tahu yang namanya merancang sebab akibat bahkan untuk masa depannya sendiri. Gitu kan. Nah, ini sejak dini harus dilatih. Sehingga pertama yang dilakukan saya tidak tercapai, refleksi apa sebabnya. Gitu kan. Kemudian tentunya tema-tema riset di Salam itu kan juga tidak berhenti 1 semester, kemudian berhenti, ganti lagi, tidak. Kita ajak anak untuk mungkinkah ini berkelanjutan ya, dengan pendalaman atau dengan perluasan dari apa yang sudah dilakukan, gitu kan. Sehingga kalau ini nggak tercapai ya nanti kita akan kita capai di waktu berikutnya, menjadi agenda, menjadi target di tahap berikutnya, gitu kan. Sehingga khususnya ya kalau SMA itu kita sarankan riset itu berlangsung selama 3 tahun. Karena jenjang SMA. Jenjang SMA, karena mereka sudah kita ajak punya orientasi. Masuk SMA kelas 10 itu sudah punya orientasi. Saya itu ke depan mau jadi apa? Ya, saya tertarik di bidang ini. Di bidang ini. Itu diperdalam selama 3 tahun, tetapi di pondok-pondok istilah Jawanya ya, dipecah-pecah menjadi semester. Sebentar Pak Budi. Sebelum saya ke situ. Jadi sebetulnya ketidaktercapaian tujuan pembelajaran itu bukan kegagalan ya. Bukan. Dia bahkan bisa menjadi media refleksi dan alat belajar bersama. Betul. Kan? Sobat Istimewa, ini harus kita garis bawahi bahwa anak-anak kita itu berproses, anak-anak kita itu tumbuh. Ada saatnya mungkin target-target yang sudah kita tentukan itu tidak bisa tercapai. Dan itu ternyata bukan berarti kegagalan. Salam berusaha untuk mengambil pelajaran bahkan dari ketidaktercapaian suatu tujuan pembelajaran. Pak Budi, kita tahu ya bahwa di Salam itu kan pembelajaran berbasis riset, di mana anak-anak dituntun untuk membuat riset, 1 riset per semester. Nah, yang ingin saya gali adalah terkait dengan kesinambungan pembelajaran. Bagaimana Salam mengelola itu untuk memastikan bahwa anak ini perkembangannya berkesinambungan, ya, dari aspek
pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya, dan kaitannya dengan riset-riset yang dia pilih. Oke. Ini tergantung pada konteks diri anak ya, artinya usia. Kalau usia kecil, misalkan SD kecil gitu ya, tentunya bertahan 1 semester kan berat ya untuk endurance-nya, daya tahannya itu kan. Betul. Bisa jadi mereka durasinya lebih pendek. Tapi begitu jenjang usianya lebih tinggi, katakanlah SMP, SMA, itu daya tahannya cukup untuk menjalani proses 1 semester. Ya. Bahkan SMA kita dorong untuk bisa konsisten selama SMA itu tema risetnya fokus, ya kan? Lalu di sana terjadi pendalaman-pendalaman maupun perluasan gitu ya. Nah ini yang keberlangsungan atau keberlanjutan di dalam proses belajar. Nah sebenarnya tema riset ini kan sebagai alat sarana, ya kan, sarana betul, alat betul. Untuk membangun cara berpikir anak, betul, gitu kan, cara berpikir terstruktur, cara belajar menemukan pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap. Jadi temanya apapun itu nggak masalah. Yang jelas ini kita sesuaikan dengan minat mereka, bakat mereka, atau sesuatu yang sehari-hari dihadapi. Ya, sekali lagi ini sebagai media, sarana, alat. Yang kita tuju adalah kemampuan berpikir terstrukturnya, berpikir kritisnya, kreativitasnya. Gitu Pak. Oke. Yeah. Sobat Istimewa, sejak awal kita mengikuti keterangan disampaikan Pak Budi, betapa Salam mencoba untuk menempatkan anak pada posisinya, menempatkan anak pada titik fokus pembelajarannya. Sejak dimulai dari anak menentukan CP individualnya, menentukan TP ATP-nya, bahkan menentukan indikator keberhasilan. Kita ada di ujung perjumpaan dan kita akan minta Pak Budi untuk menyampaikan closing statement. Pak Budi, mungkin pesan-pesan untuk insan pendidikan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu guru yang luar biasa pengabdian dan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Mari peran kita sebagai orang dewasa adalah menuntun murid-murid kita untuk mencapai kemerdekaan diri mereka. Secara berjenjang terus kita dorong kemandirian, merdeka, dan akhirnya nanti mereka siap untuk menjadi warga negara yang baik. Ada satu quote Bapak Ibu di dalam proses belajar, yaitu mendengar aku lupa, melihat aku ingat, melakukan aku paham, menemukan sendiri aku kuasai. Untuk itulah kami meyakini bahwa dengan anak melakukan dan menemukan sendiri, mereka bisa menjadi lebih merdeka. Maka satu kunci adalah berilah kepercayaan kepada anak bahwa mereka bisa, mereka mampu untuk merdeka. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Sobat Istimewa, demikian tadi episode ketiga edisi Kemerdekaan Podcast Ngopi Jahe. Kita akan ada satu episode lagi yang sangat menarik, yaitu tentang asesmen pembelajaran di Salam. Demikian, terima kasih. Selamat berproses. Ngobrol pendidikan Jogja hebat. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama Pak. Monggo diunjuk loh. Ya,